Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarfa'uniha annatona wa ta'una yaman amru idha sayana yakun fayakun. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita barusan bersalawat ta'unya, kita akan dijauhkan oleh penyakit-penyakit dan bala-bala yang akan menimpa kita semua, dan kelak kita di hari yaumul akhir kita akan dapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabatku dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Pada malam ini sebelum aku berlanjut babu saya ingin berbagi informasi ya sahabat ya. Di sini sudah menunjukkan pukul 21.46 ya. Jadi ini aku barusan rehat, terus sembahyang isya. Nah ini aku mau berbagi sharing terhadap sahabatku, terutama sahabatku yang di Hongkong ya. Ini terkhusus untuk sahabatku yang baru masuk Hongkong, yang tadinya belum pernah ke Hongkong ya. Jadi di sini saya mau berbagi sharing bagaimana cara kita mengetahui tanggal merah itu liburnya kita apa bukan. Nah selain itu nanti aku mau berbagi sharing juga mengenai cara menghitung kurs dolar hari ini kayak gitu. Nah, mengetahui di saat kita tanggal merah itu liburnya kita apa bukan. Mudah saja sahabat ya. Jadi ini bulan Mei ya. Bulan Mei hari ini adalah tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Mei, bulan 5 ya. Hari ini alhamdulillah saya sudah gajian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur terhadap Allah, semoga rezeki saya penuh kebarokahan sahabat ya. Amin Allahumma amin. Nah, ini tanggal 1 ini bulan Mei ini ada liburnya 5 ya. Jadi minggu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tanggal merah ada 2. Tapi kita mengetahuinya bagaimana tanggal merah itu miliknya kita apa bukan. Kita di sini kalau misalnya ada tanda bintang. Nah, di sini. Ini ada tanda bintang nih ya. Ini berarti miliknya kita. Ya. Tapi kalau nggak ada bintangnya seperti ini, berarti ini bukan miliknya kita. Jadi kalau ada bintangnya ini berarti miliknya kita. Jadi di bulan Mei ini kita mendapatkan libur totalnya ada 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ditambah 1 tanggal merah 5. Nah, kalau seandainya sahabat semua itu di waktu hari Minggu ataupun tanggal merah yang kita punya ini sahabat libur, otomatis ya sahabat nggak punya lemburan gitu ya, nggak ada uang tambahan gitu. Tapi nanti kalau misalnya liburnya sahabat itu diganti, maksudnya sahabat nggak libur di saat hari libur, jenengan semua nggak libur, otomatis ini per harinya jenengan diganti uang ya. Jadi seperti apa yang saya alami, misalnya aku dalam 1 bulan ini aku cuma ngambil 1 ya. Nah kalau misalnya di bulan Mei ini nanti dapatnya totalnya kan 5 ya, tapi aku ambil 1 untuk libur, ambil 1, otomatis totalnya cuma dihitung 4 ya, karena diambil 1 untuk libur. Nah 4 ini diganti uang, misalnya 1 harinya 200, berarti tinggal ngalikan 1, 2, 3, 4 kali 200 berarti 800. Jadi nanti totalnya gaji pokok ya, gaji pokok ditambah lemburnya ada 4, misalnya 800 kayak gitu. Nah oke, paham ya ini di sini sahabat. Jadi bagaimana cara kita mengetahui itu tanggal merah miliknya kita atau bukan? Tandanya ada bintangnya ya. Di sini ada bintangnya. Kalau misalnya nggak ada bintang berarti itu bukan miliknya kita. Oke, paham ya sahabat dari sini. Nah, berbagi tahu ya bagaimana cara menghitung kurs dolar hari ini ya. Jadi alhamdulillah hari ini adalah gaji saya. Ini saya mau berbagi tahu untuk sahabatku semua, terutama yang di luar Hongkong ya.
Dolar Hongkong tuh modalnya seperti ini. Jadi satu lembar ini ya, ini 500-an ya. 500 ini kalau uang Indonesia berarti sekitar 1 juta lebih kalau sekarang. Kita lihat ya kurs hari ini berapa sahabatnya. Jadi kita lihat kurs hari ini. Nah, kurs hari ini adalah 2069, dolar Hongkong itu nilainya 2000 lebih hari ini ya. Yang namanya kurs ini setiap hari berganti sahabat ya, tergantung nasib ya, tergantung rezekinya Anda di saat Anda mau menukar uang itu berapa gitu ya sahabat ya. Jadi coba kita kalikan ya. Oke, bentar. Nah, jadi kita mencoba menghitung gaji, gajinya para TKW Hongkong ya. Jadi gaji TKW Hongkong itu yang standar ya, standar itu 4.830. Oke, 4.830 dikali kurs hari ini 2069,168. Nah, nih sahabat. Jadi gaji TKW Hongkong yang standar ya, yang standar itu 4.830 dolar dikali 2069 tadi. Jadi totalnya 9.994.000,8144 rupiah. Nah ini, jadi hampir 10 juta ya sahabat ya. Kurang berapa ini? Kurang 6 ribuan lah ya. Kurang 6 ribuan sudah 10 juta ini. 1 bulan ya. Kayak gitu. Ini gaji TKW Hongkong standar hampir 10 juta ya. Untuk hari ini ya sahabat ya. Misalnya ada yang bilang itu kan masih kotor. Ya jelas kotor lah ya. Kita misalnya kerja di Indonesia pun, misalnya gaji 4.000 atau 5.000, misalnya 4 juta atau 5 juta. Anda membutuhkan transportasi juga kan, otomatis mau berangkat itu kan butuh naik kendaraan ya, beli bensin dan lain sebagainya. Tapi kita di sini kita nggak butuh bensin, kita nggak butuh naik kendaraannya. Jadi ini yang dinamakan kotor paling di sini kita mau untuk membeli apa? Ya jajanan lah, cemilan lah, kebutuhan kita seperti sabun dan lain sebagainya kayak gitu ya sahabat. Kalau masalah makan itu kalau kita cuman bergantung sama majikan ya oke, nggak masalah, itu kan pilihan Anda sendiri gitu kan ya sahabat. Nah seperti ini berarti cara menghitung kursnya seperti itu ya sahabat ya. Oke, nah selain itu ada pesan juga buat sahabat nih ya. Anda punya gaji ya, Anda punya gaji. Selain Anda itu dikirim ke Indonesia, di Hong Kong Anda juga harus menyisihkan ya, karena kita itu di sini ikut orang. Kita di sini ikut orang. Siapa tahu kalau misalnya jaga orang tua. Nah, tiba-tiba orang tuanya yang kita jaga itu meninggal. Nah, otomatis kita kan harus pergi dari rumah yang Anda tempati itu. Jadi kalau seandainya sewaktu-waktu Anda setiap gajian langsung dikirim ke Indonesia semua, setiap gajian dikirim ke Indonesia, otomatis kan Anda di sini kalau misalnya terjadi sesuatu, siapa yang mau menolong Anda? Kan nggak ada gitu. Jadi persiapan, jangan sampai uang Anda ataupun gaji Anda itu dikirim semua ke keluarga. Jaga dirimu sendiri di sini, karena di sini kita ikut orang. Kita tidak menjamin ya, di sini ikut majikan itu misalnya sudah puluhan tahun. Tapi kita nggak bisa menjamin kalau majikan itu tidak menginterminate kita ya. Jadi banyak kejadian yang sudah ikut majikan udah berpuluh-puluh tahun ya, sudah tahunan, tapi entah karena apa tiba-tiba diinterminate dengan mendadak kayak gitu. Jadi kita harus berjaga-jaga sendiri bagaimana kita memanage uang kita ya, gaji kita sendiri. Jadi jangan sampai Anda yang bekerja, Anda yang berpenghasilan, tapi di saat Anda kesusahan, Anda jadi kalang kabut sendirian. Orang rumah nggak bisa menolong Anda, paling yang di rumah cuma, lu bagaimana kok begitu, paling cuma gitu ya. Sebagai pembelajaran untuk kita semua, hati-hati dalam memanage uang ya, hati-hati dalam berteman.
Intinya pesan saya, kalau misalnya Anda punya teman, kalau mereka tuh sudah ngomongin masalah uang, pinjam uang, skip aja, blokir aja, kayak gitu ya sahabat. Jadi uang ini yang bikin berantakan semua. Uang ini bisa membuat orang bahagia, uang ini juga bisa membuat orang sengsara, ya. Jadi ini tuh bisa menjauhkan yang namanya persahabatan keluarga, ya cuman gara-gara ini, ya. Jadi yang tadinya baik-baik, ya ibaratnya walaupun kayak gandeng jempol ya, tapi kalau sudah dikecewakan dengan alasan ini, bubarlah semuanya, ya gitu ya sahabat. Jadi kalau punya teman, punya sahabat, sudah ngomong masalah pinjam uang, skip aja. Nggak punya teman kayak gitu nggak masalah. Ingat, kita di sini pas waktu datang kita juga sendiri, kita nggak ada teman, ya. Kita keluar dari bandara, kita masuk ke majikan, kita itu sendirian. Jadi apapun yang Anda lakukan, apapun resikonya, tetap Anda yang merasakan sendiri, kayak gitu sahabat ya. Untuk sahabatku yang baru masuk di Hong Kong ya, Anda punya pendidikan apa? Jadi itu, ingat, kita sadar diri ya. Kita sadar diri. Dengan pendidikan kita yang tidak tinggi, Anda sudah berpenghasilan layaknya pejabat di Indonesia, ya. Jadi ketika majikanmu cerewet, rewel dan lain sebagainya, anggap aja angin lalu, yang penting gaji kita lancar, ya. Jadi abaikan saja. Yang penting majikan Anda itu tidak mukul atau tidak menciderai Anda sekalian. Bertahanlah, ya. Nah, jadi sahabat ya. Semoga sharing saya pada malam ini bermanfaat ya, khususnya untuk para pemula. Jangan sampai 1 bulan, 2 bulan di sini sudah mengeluh, ngomong nggak kuat ya. Jangan sampai seperti itu. Sadar, gajimu di sini banyak. Di apa yang Anda rasakan di sini itu dibayar mahal ya, dibayar mahal. Kayak gitu sahabat ya. Tetap semangat. Ini saya bukannya pamer atau apa, cuma intinya saya menginspirasi untuk sahabatku semua. Saya yang jelas tidak peduli dengan apa pemikiran orang. Kita itu tidak usah menjadi pelangi untuk orang yang buta ya. Karena orang yang tidak suka sama kita, apapun yang kita lakukan, tentu di mata mereka itu kita nggak ada baik-baiknya kayak gitu. Jadi percuma saja. Saya menginspirasi untuk orang yang selalu berpikir positif. Nah, ini ada video tambahan sahabatku ya. Ini sebagai pembelajaran juga. Tadi kan aku kan memasukkan di 7-Eleven itu 5.000 dolar Hongkong ya. Nah, ternyata masuknya cuma 4,5. Untung aja aku masih ada waktu. Jadi kan selisih berapa detik itu aku klarifikasi. Akhirnya ya sudah ditambahkan 500 dolar ini. Jadi selisih berapa detik itu sahabat ya. Orang aku memasukkan 5.000 tapi yang tertulis cuma 4.500. Jadi ya ini pembelajaran untuk kita semua, hati-hati dan selalu waspada ya sahabat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu untuk kalian semua. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time my video. Bye bye.